Kawan-kawan Humas, kemarin kita mempelajari tentang bagaimana peran-peran Humas itu bisa dioptimalkan untuk mendongkrak nama perusahaan. Kali ini saya akan masuk terkait dengan keterampilan pengelolaan media Humas ya. Sebelum masuk media, minggu depan nanti kita akan masuk media. Tapi sebelum itu nanti kawan-kawan akan saya perkenalkan bagaimana cara kita mengisi media kehumasan dengan skill-skill kehumasan ya. Kawan-kawan, kemarin sudah pernah saya munculkan ada video terkait dengan sebuah pemberitaan kampus hubungannya dengan pembelajaran online yang mereka laksanakan. Pembelajaran online yang mereka laksanakan yang notabene itu karena ada kendala social distancing ya, karena COVID-19. Itu kalau mereka jeli, mereka kreatif, itu mereka bisa menemukan ada semacam potensi-potensi pemberitaan. Pemberitaan itu digunakan untuk mencitrakan bahwa lembaga yang dia miliki itu sudah siap dengan social distancing di area kampusnya. Contoh, mahasiswa itu kalau biasanya katanya kuliah online itu bosen, bingung, terus kemudian tugasnya banyak, terus kemudian banyak kampus yang sarprasnya dia tidak memenuhi ya, artinya tidak mencukupi. Ternyata dengan diberitakan yang model seperti itu, dia kepengen mencitrakan bahwa kampusnya dia itu oke, kampusnya dia itu siap. Dimunculkan juga ada beberapa foto terkait dengan kegiatan pembelajaran yang jarak jauh. Itu juga nanti bisa menambahkan nilai plus. Nah, kawan-kawan, nanti akan saya berikan tampilan slide gitu ya, nanti bisa dibaca di mana pemberitaan Humas itu dia bukan sesuatu yang memang pokoknya asal taruh kemudian asal posting, itu tidak. Humas itu selalu mengandung tujuan tertentu. Saya sering mengatakan bahwa kalau kita memberitakan sesuatu hal yang positif tentang lembaga kita, endingnya jalinan kerjasama ini orang itu percaya dengan lembaga kita. Orang itu nanti akan, oke lah, saya daftar di kampus ini karena dia reputasinya bagus. Oke lah, saya kepengen gabung di perusahaan ini karena namanya begitu bagus, dia nggak pernah punya masalah dengan urusan kepegawaian misalkan gitu. Nah, hal sifatnya seperti itu nanti akan kita pelajari ya di minggu ini. Anda nanti akan saya perkenalkan apa saja yang biasanya itu berhubungan dengan keterampilan kehumasan. Bisa tertulis, bisa liputan terkait dengan foto atau video. Semuanya ini itu mengandung unsur pemberitaan kehumasan. Silakan disimak dengan baik ya, dipahami karena ini penting, khususnya Anda itu bisa mengembangkan kemampuan yang akan saya berikan ini itu untuk hal-hal yang sifatnya pribadi. Contoh, ingin memberikan citra positif tentang keahlian pribadi kita, itu bisa. Lalu yang kedua, mungkin Anda itu punya suatu usaha bisnis online dan Anda itu kepengen membuat sebuah konten yang sifatnya itu kepengen mengajak orang itu percaya pada produk Anda, itu juga bisa. Diikuti materinya, kemudian Anda silakan diresapi dengan baik ya, karena ini sangat bermanfaat sekali. Kawan-kawan, silahkan disimak apa yang saat ini sedang Anda saksikan. Kita nanti sudah mulai masuk pada persiapan untuk praktik kehumasan. Sering saya mengatakan humas adalah seni untuk menciptakan pengertian publik yang lebih baik, sehingga dapat memperdalam kepercayaan publik terhadap organisasi kita. Rasa kepercayaan itu nanti akan tumbuh seiring dengan publik itu melihat bahwa organisasi kita itu adalah organisasi yang kredibel. Mereka bisa memahami itu dari mana? Jelas dari berita yang kita tampilkan kepada publik. Berikut ini adalah salah satu kutipan berita, clipping lebih tepatnya, yang saya ambil sumbernya ini dari dokumentasi dari Koran Wawasan, Koran Suara Merdeka, kemudian Koran Sindo, dan juga Tribun Jateng. Keempat koran ini itu memberitakan hal yang sama ketika kurang lebih sekitar 1 tahun yang lalu kita itu sedang mengadakan acara seminar nasional terkait dengan Bulan Pahlawan. Karena kita tahu FPI PSKR seringkali setiap tahunnya itu mengadakan ada Bulan Pahlawan. Nah, salah satunya itu ada kegiatan seminar. Seminar itu bagian humas kepanitiaan mengundang wartawan. Wartawan itu nanti akan meliput dan nanti akan muncullah redaksi pemberitaan seperti yang kawan-kawan lihat ini. Nah, ketika ini itu dibaca oleh orang banyak, para pembaca
Suara Merdeka, Wawasan, Sindo, dan Tribun Jateng, mereka nanti akan berpikir bahwa kampus kita, khususnya FPI PSKR, itu betul-betul adalah kampus yang menghargai jasa para pahlawan. Ini anak-anak muda, tapi bukan sembarang anak muda. Mereka yang betul-betul melihat bagaimana sejarah itu terjadi, bagaimana sebuah kemerdekaan itu diperoleh, sehingga saat ini mereka juga sama-sama berjuang, tetapi dalam kondisi yang berbeda. Kan seperti itu. Nah, ini yang tadi saya ceritakan bahwa humas itu bukan sesuatu yang sembarangan, asal posting, tanpa tujuan tertentu, asal pamer, itu bukan. Tetapi humas itu mengandung unsur yang pertama, itu pasti disengaja. Kenapa disengaja? Jelas karena ini nanti kita kepengen punya citra yang baik di hadapan publik. Kemudian setelah disengaja, pasti itu nanti akan ada keberlanjutannya. Jadi tidak hanya posting kemudian berhenti di situ saja. Pasti nanti akan ada serangkaian skenario lagi yang dibuat untuk melengkapi, untuk melanjuti postingan yang kemarin sudah pernah dibangun. Kemudian yang selanjutnya pasti ada tujuan. Tujuannya apa? Tujuannya ya untuk memenangkan kepercayaan publik kepada lembaga kita. Jelas yang selanjutnya ini ada pencitraan positif. Yang paling atas itu ada jalinan kerjasama. Kalau mereka sudah kenal dengan kita, sudah percaya dengan kita, pasti nanti kalau mereka akan melakukan sesuatu hal, pasti mau untuk diajak jalinan kerjasama. Tidak perlu jauh-jauh, saya sering mengatakan orang tua kita itu pun sedang menjalin kerjasama dengan UKRIS. Artinya orang tua itu berkenan menitipkan kawan-kawan kuliah selama 4 tahun S1 di UKRIS karena orang tua itu percaya. Nah, mari kita lihat gambar di bawah ini. Ini screenshot yang saya ambil dari akun Instagram Humas UKRIS. Jadi kalau teman-teman masih ingat, beberapa waktu lalu itu UKRIS pernah mengundang band nasional ya, band Jakarta, salah satunya itu Naif. Nah, kesempatan ini itu tidak dibuang begitu saja, tetapi juga diambil, momennya itu digunakan untuk pemberitaan. Nah, ketika ini diposting, kemudian dibuat narasi yang bagus di captionnya, orang yang akan membaca, yang notabene ini Instagram itu adalah orang-orang yang memakai adalah orang-orang yang generasi muda. Usianya sekitar belasan tahun ya. Terus kemudian rata-rata mungkin bisa jadi yang disasar adalah anak-anak SMA. Ketika nanti anak SMA melihat ini, karena ini medianya media sosial anak muda, mereka nanti pasti akan punya rasa percaya pada UKRIS bahwa UKRIS ini itu adalah kampus yang memang kekinian. Bisa mengundang artis papan atas, artis Jakarta untuk manggung di Balairung kita. Begitu. Nah, kemudian selain hal-hal yang sifatnya kesengajaan, terus kemudian ada tujuan yang ingin dicapai, sebetulnya ada skill yang paling utama ketika kita nanti harus bergabung atau terjun pada bagian kehumasan. Di sini referensi materi ini saya ambil dari bukunya Sofyan ya. Pak Sofyan ini ada tulisan Public Relation Writing. Artinya orang-orang humas itu biasanya pasti nanti akan menurunkan sebuah berita. Entah itu dalam bentuk artikel, entah itu dalam bentuk caption. Nah, tulisan itu nanti harus memiliki keterampilan untuk kepenulisan secara jurnalistik ya, minimum. Karena dia nanti akan memberitakan. Jadi tulisannya bukan asal tulisan, captionnya bukan asal caption biasa, tetapi tulisan dan caption yang memang bisa menarik perhatian bagi siapapun yang membaca. Ada kesan positif di sana, ada citra positif yang ada di dalam tulisan itu. Nah, di sini saya tulis keterampilan kehumasan meliputi keterampilan komunikasi lisan dan tulis. Kalau tulis tadi yang saya sebutkan, kemudian kalau lisan ini adalah orang-orang di bagian kehumasan yang biasanya diminta untuk menjadi juru bicara. Kalau saat ini sering kita melihat karena lagi diberitakan banyak sekali virus corona, Kementerian Kesehatan memiliki juru bicara ya, yang juru bicara ini adalah tugasnya untuk menangani semua pertanyaan wartawan, menghadapi wartawan, kemudian untuk menjelaskan hal-hal apa saja yang nanti ditempuh oleh pemerintah terkait dengan virus ini. Nah, itu komunikasi secara lisan. Ya. Nah,
Dua keterampilan ini ya, baik komunikasi lisan dan tulis itu nanti mendukung dari media yang akan dipilih. Minggu depan nanti kita akan masuk ke media, tapi kalau saat ini kita nanti akan fokus dulu pada keterampilan apa yang harus dimiliki terkait dengan kepenulisan kehumasan. Nah, di sini saya akan menjabarkan penulisan PR atau public relation ya, itu meliputi ada beberapa. Kurang lebih di sini ada 5. Yang pertama itu adalah penulisan siaran pers atau pers release. Kemudian yang kedua adalah penulisan berita. Kemudian yang ketiga penulisan feature. Yang keempat ada penulisan artikel. Kemudian yang kelima ada penulisan advertorial. Nah, semuanya ini apa saja? Mari kita lihat satu persatu. Ini saya memiliki tampilan terkait dengan pers release. Secara sederhana, secara singkatnya saya mengatakan pers release ya, atau itu adalah keterangan untuk pers. Dia adalah keterangan yang sifatnya satu, bersifat penting. Karena saking pentingnya, berarti dia itu, yang kedua, ada sesuatu yang ingin disampaikan. Entah itu informasi, entah itu pengumuman, entah itu klarifikasi. Klarifikasi ini adalah ketika ada sesuatu berita yang itu tidak benar dan itu ingin diluruskan. Itu namanya klarifikasi. Kemudian yang ketiga, pers release atau jumpa pers itu memuat beberapa poin pemberitaan. Ada poin-poin penting yang memang menjadi inti dari pers release ini. Kemudian yang keempat, biasanya itu memiliki jangka waktu. Jadi tidak selamanya itu nanti akan digunakan, tapi biasanya dalam jangka waktu tertentu, dalam kondisi tertentu, sehingga ketika kondisi itu sudah lewat, otomatis pers release yang tadi disampaikan di awal itu sudah tidak berlaku. Nah, mari kita lihat ini. Saya punya sebuah berita ya, ini saya ambil dari Badan Geologi dan Pusat Vulkanologi ya, mitigasi bencana geologi. Ini adalah berita tentang kubah Merapi yang terus meningkat di tanggal 18 Agustus hingga tanggal 22 Agustus tahun 2018. Ya, saya ambil berita ini di tahun 2018. Ini adalah pers release. Informasi yang disampaikan orang yang berkepentingan kepada masyarakat umum. Kenapa ini kok dikatakan pers release? Karena ini 1, 2, 3, 4 ini memenuhi semuanya di sini. Ini bersifat penting karena ini pertumbuhan lava. Nah, mohon maaf, karena ini pertumbuhan kubah lava Gunung Merapi di tiap hari semakin besar, kalau masyarakat itu tidak diinformasikan, maka masyarakat yang ada di sekitar Merapi mereka tidak waspada. Maka dimunculkan ada pers release atau rilis terkait dengan sebuah berita, jumpa pers. Nah, di sini apa yang ingin disampaikan? Yang ingin disampaikan adalah ini cerita tentang bahwa kubah lava ini setiap hari itu selalu melebar. Sehingga isinya adalah, atau poin-poinnya nomor 3, ini. Kesimpulan, bisa dilihat. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Artinya, masyarakat itu harus waspada, kemudian menghindari berita-berita yang simpang siur, karena berita yang resmi itu hanya dikeluarkan oleh Badan Geologi. Begitu intinya. Dan ini, mari kita lihat poin yang keempat. Biasanya ini ada pada jangka waktu tertentu. Artinya ini pasti nanti tidak selamanya sekian terus ukuran kubah lavanya. Bisa jadi dia akan tetap membesar, atau bisa jadi dia tidak akan besar atau tetap ukurannya. Nah, makanya pers release ini hanya berlaku ketika situasi dan kondisinya tetap sama. Sehingga kondisinya ini waspada level 2. Kalau ternyata ini sudah semakin parah, dia nanti akan naik levelnya ya, atau statusnya. Nah, maka pers release yang pertama ini itu sudah tidak berguna. Itu pers release atau konferensi pers yang biasanya dilakukan oleh seseorang yang memang berkompeten dan memang mengurusi bagian itu.
kemudian dia menginfokan beberapa poin-poin yang harus ditaati. Kemudian tadi yang kedua, yaitu penulisan berita. Beda antara berita dan pers release. Kalau pers release itu sifatnya mendadak, langsung kemudian menceritakan sebuah poin-poin tertentu. Tapi kalau berita, ini adalah informasi yang biasanya itu disampaikan baik secara langsung ya, melalui televisi, ataupun nanti melalui media cetak. Isinya itu ada beberapa narasi atau paragraf yang menceritakan alur sesuatu. Nah, penulisan berita ini itu meliputi ya, satu, ada yang namanya hard news. Hard news ini itu meliputi sebuah peristiwa. Breaking news ini adalah berita yang berkelanjutan mengenai update kejadian. Jadi, contoh semisal kawan-kawan itu sedang menyaksikan sebuah tayangan, kemudian tahu-tahu dipotong, kita mengikuti breaking news terkait dengan situasi Gunung Merapi saat ini. Nah, artinya pada saat itu acara dipotong karena Merapi sedang ada aktivitas yang sangat penting dan itu biasanya terliput oleh teman-teman media. Ketika diberitakan itu menjadi sebuah breaking news. Dan biasanya breaking news ini nanti akan setelah jeda itu nanti akan diupdate situasinya. Saat ini jam 8 Merapi seperti ini. Kemudian nanti sejam lagi jam 9 ada breaking news lagi, kondisinya seperti ini. Diberitakan terus-menerus hingga breaking news itu nanti kira-kira beritanya sudah selesai atau tidak menjadi sebuah berita lagi. Berikutnya, ini ada soft news. Nah, ini biasanya yang digunakan oleh humas untuk menginformasikan sesuatu yang sifatnya rutin gitu ya. Karena soft news ini adalah semacam tulisan ringan seperti hiburan yang dia sifatnya adalah human interest atau ketertarikan orang-orang. Entah itu terkait dengan kegiatan organisasi, terus kemudian atau kegiatan amal organisasi misal dan lain sebagainya. Dan itu biasanya public relation bisa mendesain tulisan ringan untuk dimunculkan di koran. Silakan kawan-kawan kalau melihat koran dicermati karena ternyata di sana terkadang di dalam berita itu nanti akan ada beberapa klasifikasi ini. Nah, kalau pas kebetulan kita ketemu yang berita yang enteng, ringan, dan ternyata dia kok ada memuat informasi terkait dengan perusahaan itu, ya, itu berarti dia soft news yang ditulis oleh bagian kehumasan. Kemudian selanjutnya di sini ada special news atau berita yang khusus pada kolom tertentu. Kadang kalau teman-teman lihat berita itu ada kolom tentang keuangan dan itu diisi oleh pakar keuangan. Kolom tentang kesehatan diisi oleh dokter, dia pakar tentang kesehatan. Nah, itu adalah spesialis news. Kemudian yang kelima ini ada straight news ya, berita langsung. Dia memaparkan data dan fakta. Biasanya humas atau public relation ini menggunakan straight news untuk memberitakan kegiatan perusahaan. Jadi diliput secara langsung, kemudian nanti ada kutipan dari pemimpin perusahaan. Yang jelas intinya adalah mereka tetap ingin menyematkan citra-citra positif dalam pemberitaannya mereka. Nah, ini adalah beberapa berita yang biasanya muncul pada humas itu adalah soft news ketika itu beritanya ringan. Kemudian ada straight news ketika ingin memberitakan secara langsung terkait dengan aktivitas perusahaan. Nah, kalau kawan-kawan nanti ingin berlatih menuliskan sebuah berita, syaratnya yang pertama itu harus faktual. Faktual artinya kejadiannya saat itu juga. Karena kalau kejadian kemarin kita tulis sebagai sebuah berita, itu namanya sudah bukan aktual, bukan faktual juga. Kemudian yang kedua, penting untuk dibaca, menyangkut kebutuhan orang banyak, menyangkut hajat hidup orang banyak misal. Nah, itu penting untuk dibaca. Ketiga, berita itu harus mematuhi bahasa-bahasa jurnalistik. Jurnalistik itu nanti kaidahnya banyak sekali. Bagaimana cara untuk mewawancarai narasumber, terus kemudian bagaimana menyebutkan nama narasumber itu di dalam sebuah berita kita dan lain sebagainya. Itu ada bahasan tersendiri kalau kawan-kawan tertarik pada ilmu jurnalistik. Yang keempat, berita itu memuat unsur 5W 1H. Nah, yang kelima,
dalam paragraf akhir biasanya ditutup dengan paragraf ulasan kejadian sebelumnya atau rangkaian berikutnya, sehingga semacam untuk mengingatkan para pembaca bahwa tulisan ini itu karena kemarin aja ada kejadian ini dan nanti diharapkan ada tindakan pemerintah seperti ini seperti ini. Itu penulisan berita yang bisa kita gunakan untuk membuat kepenulisan humas. Nah, ini saya ambil dari websitenya Ugris ya. Jadi beberapa waktu lalu Ugris itu pernah kedatangan mahasiswa dan juga beberapa dosen dari Unipma. Unipma ini adalah Universitas PGRI Madiun. Unipma ingin bekerja sama dengan Ugris untuk menjalin pertukaran mahasiswa. Nah, hal ini patut untuk diberitakan. Kenapa? Kalau kawan-kawan cermat ya, ketika ada sebuah lembaga ingin melakukan jalinan pertukaran mahasiswa dengan Ugris, artinya Ugris ini dipandang sebagai lembaga yang bermutu sehingga cocok untuk dijadikan tujuan pertukaran mahasiswanya. Mahasiswanya itu nanti kalau ditempatkan di Ugris pasti otomatis mendapatkan ilmu baru yang mungkin belum pernah ada di kampus sebelumnya dia. Nah, itu contohnya. Sehingga orang yang akan membaca berita ini akan menganggap bahwa Ugris itu kampus yang kredibel dan digunakan untuk rujukan pertukaran mahasiswa dari mana-mana. Nah, feature ini pun sama seperti berita, tetapi ini sifatnya dia adalah gabungan antara soft news, straight news, dan itu diperdalam, tetapi tetap ringan. Jadi feature ini adalah sesuatu pemberitaan yang mengangkat tema-tema tertentu. Contoh, feature ini ya ada yang disebut sebagai bright, menonjolkan human interest ya. Di situ ada humornya. Feature berita yang memperdalam sisi atau angle tertentu tentang peristiwanya, bagaimana peristiwa itu terjadi, terus kemudian bagaimana tindak lanjutnya. Nah, dia mengambil sisi tertentu dan itu diperdalam. Kemudian ada feature biografi. Feature biografi ini itu adalah bercerita tentang kiprah atau prestasi seseorang, perjalanan hidupnya dari mulai lahir, terus kemudian sukses. Sukses ini kemudian dia bermanfaat untuk orang banyak. Itu semuanya nanti akan dicatat, ditulis dalam sebuah narasi, menceritakan suksesnya seseorang. Itu adalah feature tentang biografi. Feature tentang kehidupan Bung Karno misal. Atau mungkin bagaimana kesuksesan Khairul Tanjung memiliki sekian puluh banyak perusahaan. Nah, itu adalah feature biografi. Kemudian ada feature tentang human interest, tulisan yang membangkitkan perasaan pembaca. Jadi kan ada ya, kadang ada sebuah artikel ketika kita membaca itu, kita jadi semacam ikut sedih banget atau ikut marah banget. Nah, itu adalah feature yang mengangkat tentang human interest, ketertarikan orang. Nah, biasanya berkaitan dengan hobi, berkaitan dengan politik mungkin ya, itu bisa jadi. Dan hati-hati kalau kawan-kawan sudah mempelajari tentang humas ini dan tahu teknik-teknik penulisan humas, hati-hati jika ada postingan di media sosial yang sifatnya dia ingin minta kita ngajak untuk di-share ya. Karena apa? Karena sesuatu yang di-share itu ternyata belum tentu 100% betul. Mereka hanya memanfaatkan ini, human interest-nya kita. Kalau kita itu orangnya cenderung lebih suka dengan parpol A, maka apapun yang diberitakan terhadap parpol B, kita pasti akan tidak setuju. Dan ketika nanti ada orang yang paham, terus kemudian dia bisa mengutak-atik, dia tinggal nanti nulis tentang kejelekan parpol B. Otomatis kita sebagai seorang orang yang fanatik dengan parpol A, dengan senang hati ya langsung nge-share berita itu tanpa harus cek ulang lagi. Dan itu yang sekarang banyak sekali terjadi. Sehingga saya harap kawan-kawan ketika sudah belajar tentang humas ini lebih bisa menahan diri untuk membagikan sesuatu berita yang belum kita cek kebenarannya. Karena terkadang itu berita ditulis ada maksud tertentu. Entah itu menjatuhkan seseorang atau mungkin meningkatkan derajatnya seseorang di mata kita gitu ya. Dan kita diperdaya untuk nge-share secara cuma-cuma. Nah, itu yang harus hati-hati. Kemudian ada banyak sekali lagi feature, contoh feature pengalaman pribadi ya.
Pengalaman pribadi bagaimana seseorang itu bisa menjuarai sebuah kontes. Kemudian dia cerita, dibuatkan sebuah narasi ya, paragraf-paragraf, kemudian jadi berita. Itu namanya feature pengalaman pribadi. Feature perjalanan, feature sejarah, feature promosi ya. Kalau kita punya produk, kita bisa tulis sebuah promosi di sana tentang produk kita. Tapi kalau promosi yang bagus, feature promosi yang bagus itu nanti tidak mengajak orang itu beli secara langsung, tapi buat orang itu tertarik dengan produk kita sehingga dia tanpa kita suruh untuk beli, kalimat kita itu tanpa dituliskan silahkan beli di sini harga sekian. Nah, tanpa kita tuliskan seperti itu, mereka nanti akan mencari informasi sendiri dan tergerak untuk membeli. Nah, itu kalau teman-teman yang punya online shop ini bisa diperdalam tentang fitur promosi. Kemudian ada fitur petunjuk teknis. Ini cara-cara menggunakan alat. Ini salah satu kakak kelas kita, saya ambil berita ini dari website Ugris ya, karena di situ banyak sekali contoh-contoh yang bisa kita gunakan kalau kita membicarakan tentang humas. Berita di sana ada, artikel ada, kemudian feature juga ada. Ini adalah salah satu feature dari kakak kelas kita yang mengikuti ajang Putra Putri Kampus ya dari FPI PSKR. Kalau saya tidak salah ingat juara 3 atau berapa ya ini. Nah, ini ditulis bagaimana dia itu perjalanannya mengikuti karantina, mengikuti lomba Putra Putri Kampus sampai akhirnya dinobatkan menjadi salah satu juara. Nah, ini adalah salah satu namanya penulisan feature ya. Sehingga kalau kita membaca ini pasti nanti akan ada kesan-kesan, wah ternyata mahasiswa FPI PSKR cantik-cantik, ganteng-ganteng, pinter-pinter ya. Terus kemudian Ugris pun juga akan terangkat juga. Kampus ternyata punya cara-cara yang bagus ya untuk meningkatkan skill-skill para mahasiswa dan mahasiswi. Nah, ini penulisan artikel. Artikel ini sama seperti kalau teman-teman itu menuliskan sebuah makalah ya. Dia bukan berita, dia juga bukan bukan feature, tapi ini adalah semacam tulisan murni seperti ketika kawan-kawan itu membuat tulisan makalah ya. Nah, tulisan artikel ini beda dengan tulisan yang lain ya. Jika tulisan lainnya itu mengandung berita, maka artikel ini sama sekali tidak mengandung berita. Maka terkadang bagian humas itu mereka nanti akan menuliskan sebuah artikel yang fungsinya satu, dia bisa meneguhkan organisasinya. Artinya contoh, Ugris ini adalah kampus yang terkenal sebagai para pencetak guru, terus kemudian para pemikir pendidikan juga ada di sana, profesor doktor pendidikan juga ada di sana, sehingga ketika nanti ada dosen-dosen Ugris, profesor Ugris menuliskan tentang pendidikan ya, itu artinya organisasi tersebut, Ugris tersebut memang tempatnya orang-orang yang memikirkan tentang pendidikan. Nah, yang kedua, seorang humas, public relation itu menulis artikel, itu ya karena memang dia ingin mengasah kemampuan menulisnya dia. Dia mempublikasikan bahwa, ini loh, saya seorang humas, saya cakap untuk membuat sebuah artikel, kan gitu. Nah, bagi pembaca, membaca artikel ini minimal setidaknya menambah wawasan. Ini adalah salah satu contoh opini yang pernah saya tulis, dan waktu itu saya sedang memikirkan bagaimana sebuah kampus itu tidak saling berlomba, tetapi mereka antara satu kampus dan kampus lainnya itu masih bisa untuk saling berkolaborasi untuk membuat suatu perbaikan yang bagus di dunia pendidikan tanpa harus melakukan ajang saling lomba. Nah, ini teman-teman mungkin tidak pernah menyadari ya, tapi ini paling dekat dengan kita. Ini ada namanya adalah penulisan advertorial. Advertorial ini itu terdiri dari dua gabungan kata. Sebetulnya adalah dari advertising ya, artinya periklanan, dan juga editorial, artinya opini atau sikap resmi dari seorang redaksi. Nah, kalau teman-teman membaca sebuah berita ya, kebetulan ini kok bentuknya adalah bentuk yang berupa infografis ya, namanya ini infografis. Kadang juga ada yang dibentuk atau ditulis dalam sebuah paragraf artikel seperti berita. Tetapi ketika teman-teman itu membaca sebuah berita itu ada nilai informasinya, tetapi kok ternyata di endingnya itu kok semacam menggerakkan untuk promosi ya.
membeli sesuatu, untuk memilih suatu produk. Nah, ini bisa dipastikan dia adalah advertorial. Ini sebetulnya adalah jenis iklan yang baru. Jadi kalau produk yang lain itu mengiklan, dia bayar, kemudian ditampilkan jenis foto ya, apa namanya, mohon maaf kok jenis foto, ditampilkan foto barangnya. Nah, kalau ini orang itu diajak untuk memahami sesuatu, tapi endingnya dia nanti akan menarik pada program yang dimiliki oleh perusahaan. Ya, ini advertorial. Sebetulnya tulisan itu bersifat promosi, iklan, tetapi ditulis dengan gaya berita. Contoh, judul tulisannya seperti ini. Pilih jurusan sesuai minat, ya kan? Nah, kemudian yang diulas di dalamnya itu adalah pentingnya menjalani pendidikan berdasarkan bakat dan minatnya. Ditulis juga kalau semisal kita menjalani kuliah, ternyata kita salah ambil jurusan, itu bagaimana nanti orang atau anak ini dia akan susah payah menghabiskan masa 4 tahunnya di kampus. Nah, kemudian di paragraf paling akhir atau poin akhir itu kemudian nanti ada tulisan seperti ini atau ada kalimat yang merujuknya seperti ini. Nah, bagi kawan-kawan yang minatnya itu mengajar ya, daftarlah ke pendidikan ekonomi UGRIS. Nah, itu adalah contoh dari advertorial. Kita bisa melihat strukturnya. Di awal itu dia membahas sesuatu yang sangat global sekali, tapi di ending itu dia mengarahkan kita kalau memang kamu minatnya jadi seorang guru, ya sudah, jangan pilih kampus yang lain, tapi masuk ke pendidikan ekonomi, UGRIS, itu misal. Nah, ini adalah salah satu contoh. Tadi saya mengatakan ini namanya adalah infografis ya. Ini lagi ngetren sekarang karena memang penggunaan Instagram itu sekarang sangat marak sekali, sangat masif sekali sehingga orang-orang dalam bentuk tulisan seperti ini itu sudah dikurangi. Paling hanya caption sedikit, tapi lebih kepada bercerita dari gambarnya. Nah, teman-teman, ini saya ambil dari Instagramnya tirto.id ya. Ini adalah apa ya? Situs berita lah. Tirto ya, berita tirto.id namanya. Teman-teman nanti bisa buka. Ini ya, ini sebetulnya adalah advertorial atau iklan yang terselubung. Buktinya di sini ada logo Tirto dan di sini ada logo siapa yang iklan, ya kan? Dan biasanya kalau model-model seperti ini advertorial di bawah tulisan ini itu nanti akan ada tulisan kecil kode ADF. ADF ini artinya adalah advertorial, di mana kalau kamu mau baca ini mengandung unsur iklan. Nah, itu artinya gitu. Kalau iklan itu kita bayar, kalau bentuk advertorial pun juga sama, bayar, hanya bentuknya saja yang berbeda. Kalau yang biasanya hanya foto produk, ini ada semacam kayak edukasinya. Awal diedukasi, diceritain dulu, lama-lama endingnya paragraf terakhir, ini loh kalau kamu butuh apa namanya umroh pakai program saya gitu. Nah, ini contohnya. Tirto itu sedang cerita. Jadi marketing itu perjalanannya itu panjang. Di era-era marketing eh era-era marketing apa namanya awal ya. Ini adalah marketing 1.0 ya, 1.0, masa-masa awal. Marketing itu adalah produk unggul dalam persaingan harga. Jadi pada waktu itu semuanya pokoknya yang laku ya pokoknya yang harga paling murah karena mereka sedang bersaing harga. Sekian waktu kemudian berjalan terus akhirnya masuk di era marketing 2.0 ya, marketing di tahap kedua. Dia itu sudah tidak saingan harga lagi tapi ambil ikatan emosional dari para pelanggan. Sehingga kadang itu teman-teman diminta untuk menuliskan nomor handphone, kemudian nanti pas ulang tahun itu ada yang telepon atau WA gitu kan, selamat ulang tahun, kami mengucapkan semoga Anda panjang umur, sehat selalu, tertanda misal rumah sakit Mitra Persada misal. Nah, itu artinya marketing itu sudah mulai berpikir bahwa kalau saya hanya mengandalkan banting harga itu tidak bisa. Saya harus mendekati orang secara emosionalnya. Oh, ternyata kalau rumah sakit itu baik ya, perhatian dengan saya. Nah, suatu ketika kalau saya sakit ya, itu pasti nanti tidak akan memilih rumah sakit lainnya, yang saya tuju pasti rumah sakit Persada itu tadi. Karena saya merasa saya punya kedekatan emosional dengan rumah sakit tersebut. Kemudian di era marketing yang sekarang, marketing
3.0 ya, itu sudah mengarah pada visi, misi, dan nilai-nilai yang memang sejalan dengan pelanggan. Nah, kunci marketing 3.0 ini yang sekarang adalah memanusiakan pelanggan, termasuk dengan pendekatan human to human ya. Artinya marketing itu sudah bukan lagi memaksa produk ke pelanggan, tetapi mereka itu menyediakan apa yang pelanggan butuhkan. Nah, contohnya ini ya. Ini sudah mulai masuk poin akhir ini ya. Ini. Jadi untuk umroh ya, ini untuk nasabah yang muslim, terus kemudian nanti ada ziarah ke Bethlehem ya, untuk Katolik dan Kristen, ziarah ke India, Hindu, ziarah ke Nepal untuk nasabah yang Buddha ya. Nah, ini itu nanti bisa menggunakan program milik Bank BJB. Nah, endingnya kan ke sini. Teman-teman itu sebenarnya diarahkan kalau kalian butuh mau pergi untuk ziarah gitu ya, untuk beribadah. Nah, silakan pakai program yang Bank BJB miliki. Nah, ini contoh dari advertorial. Pernah lihat yang semacam ini? Nah, saya yakin pernah karena sekarang di era-era IG itu semuanya rata-rata bukan iklan lagi, bukan hanya sekedar promo lagi, tapi sudah bentuknya model seperti ini. Promo tapi halus. Nah, yang terakhir saya pengen ngeliatin ini kawan-kawan. Tadi saya menyebut ada infografik ya. Infografik ini ya seperti tadi yang saya informasikan, dia bentuknya adalah sebuah foto ya atau sebuah apa ya ini ya memang foto lah ya atau gambar lah. Tapi gambar ini memang didesain karena punya makna tertentu. Kenapa kok sekarang muncul infografis? Nah, ini sekarang koran cetak itu sudah mulai banyak ditinggalkan. Sudah banyak orang yang nggak beli koran kecuali hanya orang-orang yang sepuh, orang-orang tua. Itu mereka masih punya rasa suka gitu kalau baca koran, pegang koran. Tapi beberapa orang, khususnya milenial, sekarang itu butuh akses informasi berita itu dengan cepat. Mereka tidak perlu menunggu satu malam koran itu dicetak, kemudian kita beli di loper koran, tapi nanti langsung ketika ada suatu peristiwa, saat itu juga langsung kita bisa melihat beritanya, melihat fotonya karena sudah banyak sekali media sosial. Yang kedua, membaca banyak paragraf itu sudah dianggap nggak praktis lagi. Hanya orang-orang tertentu yang memang suka baca, ya. Tapi orang sisanya yang lain kalau memang hanya dilihat dari sebuah gambar itu sudah mengandung maksud tertentu dan dia paham, artinya pesan itu tersampaikan tanpa harus membuat berparagraf-paragraf tulisan, begitu. Nah, ini yang paling penting tadi yang sering saya sebutkan. Gawai atau gadget itu sekarang itu menjadi barang yang paling dekat dan selalu ada bagi manusia, terutama generasi millennials. Nah, sehingga kampus kita pun juga punya berita terkait dengan kegiatan kampus ya, info-info kampus, dan itu dibuatkan dalam bentuk infografis. Nah, saya yakin teman-teman pernah melihat ini karena ini juga sangat masif karena penggunaan IG sekarang itu tidak tidak melulu hanya koran saja atau informasi yang berupa tulisan saja, tapi banyak sekali yang ngambil dari gambar-gambar seperti ini. Nah, itu kawan-kawan silahkan coba untuk dipahami pelan-pelan ya, karena ini penting ya. Karena nanti ketika kawan-kawan terjun di bagian kehumasan, atau kok tertarik dengan, saya pengen deh bisa membuat sebuah skenario kehumasan, tapi bagaimana caranya? Nah, caranya itu adalah melalui dari yang sudah saya sampaikan tadi itu, melalui beberapa teknik-teknik penulisannya. Nah, nanti akan kita asah, kawan-kawan akan mencoba untuk menulis sebuah berita, terutama berita yang sifatnya ada kaitannya dengan humas ya. Isinya itu tentang humas banget gitu loh. Jadi bukan hanya memberitakan, tapi ingat ada kesan citra positif yang diselipkan di sana. Nanti akan kita praktik tentang hal itu, namun silakan kawan-kawan coba dipahami dulu, diresapi, kemudian banyak coba cari contoh ya. Paling mudah silakan kunjungi website Ubris, di sana penuh banget dengan contoh-contoh yang sudah saya sebutkan.